Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 KDK. Kami akan membahas materi tentang Undang-Undang Kesehatan dan Keperawatan. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Witri Agustin dan saya bersama rekan-rekan saya yaitu Septiani, Meta, Dimas, David, dan Gustina. Oke, saya akan membahas materi tentang Undang-Undang Kesehatan dan Keperawatan. Perawat atau nurse berasal dari bahasa Inggris yaitu nurse, dari bahasa Latin yaitu nutrix, yang berarti merawat atau membantu dan melindungi. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan memberikan perawat. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang disarankan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun interaksi perawat dengan klien. Jenis-jenis perawat. Jenis-jenis perawat terdiri atas perawat profesional dan perawat vokasi. Perawat profesional sebagai dimaksud pada ayat pertama, huruf A, terdiri atas nurse dan nurse spesialis. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Pendidikan vokasi merupakan program diploma keperawatan. Pendidikan vokasi paling rendah adalah program diploma 3 keperawatan. Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana keperawatan, program magister keperawatan, dan program doktor keperawatan. Pendidikan profesi terdiri atas program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Stefani. Kepada Stefani, saya persilahkan. Bab 3. Pendidikan Tinggi Keperawatan. Pendidikan tinggi keperawatan terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Bab 4. Registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang. Yang pertama, registrasi yaitu perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki STR. Yang kedua, STR sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan. Yang ketiga, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang keempat, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama 5 tahun. Yang kelima, persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat keempat meliputi memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Keempat, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi. Yang keenam, memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Huruf E dan huruf F diatur oleh Konsil Keperawatan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi diatur dalam peraturan Konsil Keperawatan. Izin praktik. Yang pertama, perawat yang menjalankan praktik keperawatan wajib memiliki izin. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan dalam bentuk SIPP. Yang ketiga, SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang keempat, untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, perawat harus menampilkan yang pertama, salinan STR yang masih berlaku, yang kedua, rekomendasi dari organisasi profesi perawat, dan yang ketiga, surat pernyataan memiliki tempat praktik. Yang kelima, SIPP masih berlaku apabila STR masih berlaku, dan yang kedua, perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP. Bab kelima, praktik keperawatan. 1. Praktik perawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. 2.
praktik perawatan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 terdiri atas praktek perawatan mandiri dan B. Praktek perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Praktik perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berdasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. 4. Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau perawatan masyarakat dalam suatu wilayah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan atau perawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri. Bab ke-6, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien atau keluarganya. Menerima imbalan atau jasa pelayanan perawatan yang telah diberikan. Menolak keinginan klien atau pihak lainnya yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya, hak dan kewajiban klien. Dalam praktik perawatan, klien berhak mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan perawatan yang dilakukan, meminta pendapat perawat lain dan atau tenaga kesehatan lainnya, mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, dan standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi tujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan diterima, dan memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya. 1. Mengungkapkan rahasia kesehatan klien sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf E, dilakukan atas dasar a. kepentingan kesehatan klien, b. pemenuhan pemerintahan aparatur penegak hukum dan rangka penegakan hukum, c. persatuan klien sendiri, d. kepentingan pendidikan dan penelitian, dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan klien diatur dalam peraturan menteri. Dalam keperawatan, klien berwajibkan a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya, b. memenuhi nasihat dan petunjuk perawat, c. memenuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, dan d. memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya akan melanjutkan tentang Undang-Undang Kesehatan dan Keperawatan. Bab 7, Organisasi Profesi Keperawatan. 1. Organisasi profesi perawat dibentuk sebagai salah satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum. 2. Organisasi profesi perawat bertujuan untuk a. meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat dan etika profesi perawat, dan b. mempersatukan dan memperdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Organisasi profesi perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawasan keperawatan di Indonesia. Organisasi profesi perawat berlokasi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan daerah. Bab 8. Kolegium Perawat. Kolegium Perawat merupakan badan otonom di dalam organisasi profesi perawat. Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada organisasi profesi perawat. Kolegium Keperawatan berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu perawatan dan standar pendidikan tinggi bagi profesi perawat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium perawat diatur oleh organisasi profesi perawat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Samsuri dari kelompok 7 konsep dasar keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu konsil keperawatan. Untuk meningkatkan mutu praktik perawatan dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat, dibentuk konsil keperawatan. Konsil keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil keperawatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, konsil keperawatan memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, melakukan registrasi perawat. Kedua, melakukan pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Ketiga, menyusun standar pendidikan tinggi keperawatan. Keempat, menyusun standar praktik dan standar kompetensi perawat dan menegakkan disiplin praktik keperawatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan konsil keperawatan. Selanjutnya, bab 10, pengembangan pembinaan dan pengawasan. Pengembangan praktik keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan. Bab 10, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan. Pengembangan praktik keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan. Pengembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat. Pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pemilik atau pengelola fasilitas pelayanan kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. Pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, organisasi profesi, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan praktik keperawatan yang diselenggarakan pada standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Pendidikan keperawatan dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Sis Gustina. Pada Sis Gustina saya persilakan. Perkenalkan, saya Gustina Febriani dari Prodi Sarjana Terapan tingkat 3. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami mengenai Undang-Undang Dasar Keperawatan. Yang pertama itu ada sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1 dikenai sanksi administratif. Yang kedua itu adalah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa yang pertama itu adalah teguran lisan, yang kedua itu adalah peringatan tertulis, yang ketiga itu adalah denda administratif, dan yang keempat itu adalah pencabutan izin. Kemudian di sini ada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan penentuan pemerintah. Kemudian ini ada ketentuan penutup. Pada saat undang-undang ini dimulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keperawatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang dan bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kemudian di sini ada ketentuan peralihan. STR dan SIP yang dimiliki oleh perawat sebelum undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP berakhir. Selama konsil keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang ini
perawat lulusan sekolah perawatan kesehatan dan telah melakukan praktik keperawatan sebelum undang-undang ini diundangkan masih diberikan kewenangan melakukan praktik keperawatan untuk jangka waktu 6 tahun setelah undang-undang telah diundangkan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.